Kita kerja seharian, kita nggak bisa masuk surga karena terlalu bangga dengan amalan kita. Apa yang membuat Allah sulit ikhwas kalian? Menolak amalan antum. Apa? Nggak ada. Allah maha kaya. Tanpa kalian, Allah jadikan muka bumi ini dengan semua kenikmatannya. Bahkan kalau semuanya bermaksiat pada Allah, Allah tetap maha kaya. Alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah, alladzi hadana li hadza, yang mana Engkau lah yang memberikan kepada kami petunjuk ini, hidayah ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan kami enggak akan dapat petunjuk. Bang EN enggak akan dapat petunjuk, saya enggak akan dapat petunjuk, Ustaz Randy enggak akan dapat petunjuk. Laula an hadanallah. Kita ini adalah kebaikan dari rahmat Allah. Antum la tadkhulunal jannata bi'amalikum. Nabi SAW mengatakan, kalian gak akan masuk surga dengan amalan kalian. Sedikit pun. Hatta anta ya Nabi Allah. Sampai kemudian seorang sahabat mengatakan, apakah engkau juga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hatta ana, sampai saya. Bal tadkhulunal jannata birahmatin minallah. Kalian ini masuk surga bukan karena amalan kalian. Bukan karena masjid yang kita bangun, bukan karena pesantren yang kita bina, bukan karena banyaknya followers di Instagram, bukan karena nama kita Ustadz Fahru Razi, Ustadz Adi. Ada berapa Adi di dunia ini Ustadz? Ada banyak Ustadz ya. Dan tidak ada yang kemudian menjadi jaminan Ustadz. Mungkin kita melihat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pada kita keterkenalan, Allah memberikan pada kita keilmuan. Tapi bukan jadi jaminan karena kita masuk surga bukan dengan amalan kalian. Seandainya dengan amalan kita maka lafadznya bukan alhamdulillahilladzi hadana li hadza, bukan. Alhamdulillahilladzi amilna li amalin. Kita akan mengatakan segala puji bagi Allah kami telah beramal ini. Ya. Itu karena kemudian kita merasa bahwa kita masuk dengan amalan kita. Akhirnya muncul rasa bangga ikhwan. Muncul rasa bahagia. Saya sudah disidak. Maka yang lain yang belum masuk sidak nggak lebih baik dari saya. Bukan. Ini bagian dari ikhtiar kita menjemput hidayah. Bukan bagian daripada kita untuk beramal sebanyak-banyaknya agar kemudian kita menjadi orang yang paling hebat di muka bumi ini dengan amalan kita. Hati-hati ikhwas kalian. Syaitan itu masuk bahkan dengan amalan-amalan kalian. Mengapa Nabi SAW mengatakan, La tadkhulunal jannata bi'amalikum. Kalian gak akan masuk surga dengan amalan kalian. Supaya jadi sebuah gambaran bagi sahabat. Agar mereka tidak sombong dengan amalannya. Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Nama ini terlalu berat buat kita ikhwan. Maka siapapun yang berada di sini. Banyak-banyak membaca Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Karena hidayah itulah kita mau bekerja di sidak ini. Kalau bukan karena hadana li hadza. Percuma amilna amalan. Nggak ada arti amilna amalan. Nggak ada arti amilas salihah. Innalladzina amanu wa amilus salihah. Enggak ada arti amilus salihah tanpa ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang kita minta ya Allah, ihdinas siratal mustaqim dalam Al-Quran. Yang diulang 17 kali dalam setiap hari. Setiap rakaat salat kita. Belum tahajudnya, belum duhanya. Makanya kata para ulama, ada seorang syekh kami di Sudan mengatakan, dia doa yang paling banyak diulang oleh kaum muslimin. Yang dipaksa mereka membacanya. Dalam hadis Bukhari Nabi SAW mengatakan, La salah liman la fatihatal kitabilau. Enggak ada salat tanpa membaca Al-Fatihah. Dan tidak ada Al-Fatihah tanpa satu doa ini. Satu-satunya doa dalam Al-Fatihah ikhwan. Ihdina, ihdina, ihdina. Tunjukkan kami ya Allah. Ya, jalan yang lurus. Maka hidayah teman-teman. Nasihat saya hari ini tentang hidayah. Inilah rezeki terbesar kita. Kalau tadi dikatakan wa auratsana ardhan. Iya. Itu kan ayat ketika kita berharap semua kemudian yang Allah titipkan dari kebahagiaan dunia. Di atas itu ikhwan. Iya. Ada ayat yang sangat sering kita baca. Ihdina siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Apa jalan yang lurus itu? Jalan yang Allah titipkan hidayah di dalamnya. Hidayah inilah yang kalau dijemput ikhwas kalian. Orang yang menjemput hidayah. Dan dia menggunakan ayat yang kita baca tadi dalam surah Al-Anfal ayat 64. Ya ayuhan nabi. Hai Nabi Allah. Hasbukallah. Cukuplah Allah bagimu. Wa manittaba'aka minal mu'minin. Dan orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang beriman. Maka perlu ada komunitas. Perlu ada tim.
perlu ada kader. Ya. Ustadz EN sedang membuat kaderisasi kalau beliau meninggal ada yang melanjutkan perjuangannya. Ustadz Luqman demikian, Ustadz Abdul Somad demikian, Ustadz Adi Hidayat demikian, saya pun demikian. Karena kita tahu bahwa kita hidup di dunia nggak akan lama, ikhwan. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, umru ummati ma baina sittina ila sab'in. Wa qalilun man yatajawazu dzalik. Kata Nabi SAW, umur umatku itu nggak akan lebih 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang melampaui itu. Ikhwan, antum gak usah nyatat. Antum nyatat, antum kewalahan. Karena anda pindah dari satu dalil ke dalil yang lain. Capek antum. Percaya, belum selesai Al-Anfal, anda udah pindah. Tadi Al-A'raf, sekarang Al-Anfal. Antum udah bingung sendiri nanti. Jangan, antum jangan nyatat. Antum fokus ke anak. Ini ada rekaman dari Bang EN. Iya. Jadi antum fokus ke anak. Nah, antum begitu juga Ustaz Rahim. Ustaz ini mau nyatat Ustaz. Lewat. Iya. Dan nanti Ustaz dari hidayah. Level tertinggi nanti seorang beriman itu namanya hikmah. Nah, hikmah itu ada 5 Ustaz. Anak baru kasih 1 itu udah 2 jam. Iya. Udah botak langsung beliau. Masya Allah. Nanti saya nak janji Ustaz. Karena beliau datang jauh-jauh ke Pontianak. Anda selesaikan hikmah ini sama antum nanti. Yang 5 kategori hikmah. Hikmah itu level tertinggi. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah itu dalam Al-Baqarah kepada yang dia pilih. Ya, makanya kalau level murabbi bahasnya hikmah. Level antum bahasnya hidayah. Kalau level antum dikasih hikmah nggak kuat. Sebagaimana Musa nggak kuat menerima 3 yang diberikan Allah pada Khidir. Makanya kemudian sudah benar murid mendatangi guru. Ya. Makanya kata Musa alaihissalam dalam Al-Kahfi, wa idh qala Musa li fatah. Ingatkah ketika Musa mengatakan pada ajudannya, la abrah, saya nggak akan berhenti berjalan hatta ablugha majma' al-bahrain, sampai saya ketemu dengan 2 pertemuan laut. Au amdiya hukuba, atau saya terus berjalan. Untuk apa? Untuk menemui seseorang yang kemudian ketika dia temui dia mengatakan, alimni mimma ulimta rusyda. Inilah rusyda ini, rushd. Itu jenis cara Allah memberikan hidayah. Namanya rusydun. Makanya, Rabbana afrik alaina sabran. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahayyi lana min amrina rasyada. Inilah yang dinamakan tafsirul Quran bil Quran. Fi suratin wahidah. Menafsirkan Quran dengan Quran dalam surah yang sama. Al-Kahfi dengan Al-Kahfi. Ketika kemudian kita mengatakan, Musa mengatakan, alimni mimma ulimta rusyda. Wahai Khidir, berikan kepadaku ilmu yang kamu diajar agar aku dapat petunjuk. Rusydun itu cara Allah untuk mendapatkan petunjuk. Hidayah yang di dalamnya ada ilmu. Itu namanya rusyd. Hidayah adalah cara Allah memberikan petunjuk walaupun tanpa ilmu. Orang dapat hidayah. Tiba-tiba dia pengen sholat. Itu hidayah. Tapi dia ingin sholat. Dengan mentadaburi sholat itu namanya rusyda. Ditafsirkanlah dalam doanya Al-Kahfi. Ayatnya di ayat awalnya. Mintanya. Di akhir Al-Kahfi. Musa alimni mimma ulimta rusyda. Apa doanya? Di awal Al-Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahayyi lana min amrina rasyada. Al-Kahfi ayat 10. Yang menjadi penutup yang kata Rasulullah SAW, siapa yang menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, dipastikan terhindar dari fitnah dajjal. Dan di ujungnya di sana dikatakan Ashabul Kahf berdoa, dan satu-satunya doanya adalah Rabbana atina min ladunka rahmah. Yang pertama diminta apa? Rahmah. Karena memang itulah yang membuat Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga. Ya, minta amalan, minta sesuatu yang nanti memasukkan kita ke surga. Atina min ladunka rahmah. Yang kata Rasulullah, kalian gak akan masuk surga dengan amalan kalian, tapi kalian masuk surga karena rahmat Allah. Barulah minta rusydun di muka bumi ini. Wahayyi lana min amrina rasyada. Rasyada, rusda. Kata Musa, alimni mimma ulimta rusyda. Kata Ashabul Kahfi, wahayyi lana, siapkan kami. Hayyi lana min amrina rasyada. Rasyada, sesuatu yang menjadi petunjuk. Petunjuk yang ada ilmunya. Itu rusydun. Kita ini level orang-orang sidak. Sudah harus minta doa ini teman-teman. Rabbana atina min ladunka rahmah. Agar masuk surga dengan rahmat Allah. Jangan sampai
Mohon maaf, kita kerja seharian kita nggak bisa masuk surga karena terlalu bangga dengan amalan kita. Apa yang membuat Allah sulit ikhwas kalian? Menolak amalan antum. Apa? Nggak ada. Allah maha kaya. Tanpa kalian Allah jadikan muka bumi ini dengan semua kenikmatannya. Bahkan kalau semuanya bermaksiat pada Allah, Allah tetap maha kaya. Apa yang membuat Allah butuh sama amalan kita? Tidak ada ikhwas kalian. Antumul fuqara'u ilallah fatir. Hai ya ayuhan nas. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian yang butuh sama Allah. Makanya saya selalu kajian di teman-teman yang di Munzalan juga demikian. Saya sampaikan juga demikian bahwa kalianlah yang butuh Allah. Malam 27 Ramadan tahun lalu itu saya diundang di Munzalan. Subhanallah. Ya. Saya di hadapan semua pegawai waktu itu kayak Lukman kumpulkan. Dan saya katakan sama mereka, hati-hati ikhwas sekalian. Penyakit para penggerak-penggerak dakwah itu satu, bangga dengan amalan. Ya. Itu yang na'udzubillah. Makanya saya selalu mengajarkan pada semua orang-orang yang membersamai saya. Dan orang-orang yang Masya Allah dalam perjuangan dakwah. Saya selalu sampaikan bahwa mintalah hidayah pada Allah. Mintalah rushdun itu tadi. Makanya dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa teman-teman dalam sholat kita nggak minta rusda? Kenapa? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan kekuasaannya bahwa kamu tidak bisa melakukan apa-apa tanpa hidayah saya. Dan hidayah itu diberikan tanpa ilmu dari kalian. Kalian gak usah mikir. Saya yang berikan hidayah. Dan dari hidayah itulah kadang-kadang kita belajar. Jadi ada orang belajar dengan hidayah. Kenapa gak pakai rush dalam sholat teman-teman? Agar semua orang tidak menggunakan akal ketika minta hidayah. Bahkan yang mohon maaf, yang alim, yang kiai, yang ustadz, yang bawah dipukul rata oleh Allah, semuanya wajib baca ihdinas siratal mustaqim. Bukan ursyudna rusydakal mustaqim. Enggak. Bukan ursyudna. Bukan berikan kami rusda. Yang tadi saya katakan level rushd itu udah di atas hidayah. Tapi kenapa dalam konteks Al-Fatihah mintanya hidayah? Kenapa teman-teman? Agar tidak ada yang sombong dalam amal. Makanya Nabi setelah salam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan zikir pertama, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Bukan alhamdulillah, bukan ikhwan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul Al-Baqarah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Rabbana taqabbal minna. Innaka antas samiul alim. Kemudian dikatakan, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina. Ngeri Ustaz. Habis bangun Ka'bah wa tub alaina. Habis bangun Ka'bah wa tub alaina. Dosa apa? Ibrahim dan Ismail. Yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna. Takut amalannya hilang, taqabbal dulu. Innaka antas samiul alim. Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana waj'alna. Ya Allah jadikan kami berdua. Muslimaini lak. Orang yang berserah diri padamu ya Allah. Ummatan muslimatan lak. Sebagai seorang hamba ya Allah. Yang menyerahkan sepenuhnya harta kami, diri kami kepadamu. Wa arina manasikana. Tunjukkan kami di mana tempat ibadah kami. Ini dijawab doanya. Maka Ka'bah jadi tempat ibadah. Dipindahkan dari Masjidil Aqsa. Pindah lagi ke Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa Masjidil Haram? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Di antaranya karena doa Nabi Ibrahim dan Ismail. Wa arina manasikana. Bentuk penghargaan Allah atas doa mereka. Allah pindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi bukan semerta-merta karena Nabi ingin. Ada doa Nabi dan ada doanya Nabi Ibrahim dan Ismail. Wa arina manasikana. Wa tub alaina. Nah kuncinya di sini. Kenapa dalam sholat mintanya hidayah? Karena begitu ngerinya lah itu bangga dengan amalan. Ya, maka Allah ingin kalian datang itu lepas dokter kalian kalau mau sholat. Allahu Akbar. Lepas keterkenalan kalian dengan nama Adi itu. Allahu Akbar. Terlalu terkenal nama Adi Ustaz. Ada Ustaz Adi Hidayat. Ada Ustaz Adi Pratama. Ini salah antum. Kenapa antum roasting saya tadi? Iya. Mestinya langsung ngajak aja. Ya. Saya kan takut saat kalau di roasting. Doktor, gurunya Ustaz Trendy, wah gantian. Saya ngerosting antum ya. Saat Adi punya sidak, nama Adi aja udah gede ya kan. Bingung kan, semua nama Adi hebat-hebat Ustaz. Saya sampai khawatir saya memberi nama anak saya Adi. Ya. Udah takut saya ya. Sudahlah, kita ganti nama yang lain. Ya. Subhanallah.
anak-anakku sekalian, teman-teman, adik-adik sekalian, ustadz-ustadzku sekalian, guru-guru yang mulia. Ya. Capek nyatetnya, gak usah nyatet, ya kan? Berapa ayat yang udah dibaca nih baru 10 menit, ya kan? Pindah-pindah. Ya. Oke, hidayah, rushd. Udah bisa bedakan? Jadi yang kalian harus baca doanya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyad. Doanya siapa ini? Ashabul Kahfi. Musa waktu ketemu Nabi Khidir mintanya alimni mimma ulimta rusyda. Bukan hidayah, bukan. Rusyda. Itu ayat talaki Ustaz Randy. Makanya kalau antum mau talaki sama saya banyak-banyak baca doa. Rabbana supaya jadwal kita ketemu ya. Kalau antum sibuk, anda sibuk nggak ketemu. Tapi kalau Allah maha mempertemukan, tiba-tiba kita ketemu. Di Jakarta ketemu, di Pontianak ketemu. Ya. Kalau Allah mau mempertemukan. Ya karena itu tadi. Alimni mimma ulimta rusyda. Beliau minta maksa-maksa untuk jadi murabbi, mutarabbi. Ya, saya murabbinya. Ya. Tapi kalau kita nggak ketemu jadwal, nggak akan ketemu. Ya. Tapi kalau Allah mempertemukan, ketemu. Ya. Seperti Musa yang kemudian tidak akan ketemu dengan Nabi Khidir kalau Allah tidak kasih petunjuk. Makanya kemudian dia tanya kepada hambanya, mana ikan yang tadi? Hud. Iya. Mana ikan yang tadi? Iya. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Iya. Kemudian pegawainya ini bilang, ikannya lompat. Saya lupa ngasih tahu kepadamu wahai Musa. Iya. Dan saya ketika saya lupa tidak ada yang membuat saya lupa kecuali syaitan. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Iya. Makanya Musa mengatakan, itulah tempat. Iya. Maka dia kembali lagi. Teman-teman. Dan di situ ketemu Khidir alaihissalam. Nah bedanya teman-teman, hidayah itu ya, tidak ada ujungnya. Hidayah ini tidak ada ujungnya. Dia terus menerus, walaupun levelnya udah kiai, harus minta hidayah. Karena di semua aspek masalah kita, di semua aspek kebutuhan kita, di semua aspek kehidupan kita, kita butuh hidayah. Hidayah lah yang tiba-tiba antum bangun tidur, antum kepikiran sesuatu, jadi. Hidayah itulah yang memberikan Ustadz EN ya, sesuatu yang menjadikan ini nama ismuhu Yahya. Al-Wahid fil Quran. Kata ismuhu Yahya itu sekali aja dalam Quran. Maryam ayat 7. Ya. Dan bukti bahwa ini ismuhu Yahya dahsyat adalah dijadikannya 2 ayat mutasyabihatun mukhtalifat. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Perhatikan teman-teman. Nabi Yahya. Dengarin ayatnya aja. Dengerin ayatnya aja. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wa atainahul hukma sabiyya. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Wa barram biwalidayhi. ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Ini orang kalau nggak mungkin bisa kebalik-balik. Lihat, pindah. Qala inni abdullah. Nabi Isa ini yang mengatakan, ketika dituduh ibunya dan ibunya nggak bisa jawab. Fa asyarat ilaih. Ibunya tunjuk Isa. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Gimana kami bisa bicara dengan orang yang masih digendongan, masih baru lahir. Tiba-tiba Nabi Isa bicara. Inilah mujizat. Yang satu-satunya orang berbicara di masa dia masih bayi, Isa. Satu-satunya orang yang kemudian Allah jadikan dia ada di bumi ini tanpa seorang ayah. Apa kata Isa? Perhatikan. Qala inni abdullah. Saya hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Saya diberikan kitab. Dan saya dijadikan nabi. Kitabnya Injil. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام ada alif lamnya wassalamu alayya.
Yahya wassalamun alaih. Isa wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanah idza qada amran an yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun ada di Maryam, ada di penutup Yasin. Masih mau nyatat? Capek. Jangan nyatat. Karena surga kan Indonesia dan Quran agar Anda bisa melihat Quran. Luas Quran itu ikhwan. Ada tafsir Quran bil Quran. Ada tafsir Quran bil hadis. Ada tafsir Quran bil aqwalil ulama was sahaba. Bil ijma'. Ikhwan. Yahya dan Maryam itu, Yahya dan Isa itu sama-sama di surah Maryam. Makanya ayat 7 dan ayat 15. Ini di atas nih, ya Zakaria. Makanya saya bingung, ini kok ayat gak nyambung ya? Saya bilang, oh ternyata dipisah di sini. Wassalamualaikum. Ada dua yang mirip ikhwan. Jadi kalau orang yang hafidnya gak mungkin, itu biasanya bisa lari hafalannya. Ketika dia baca begini, ya Yahya, kan ayatnya mulai dari ayat 7 itu kan. Ya Zakaria inna nubashiruka bigulam ismuhu Yahya. Ustaz, Anda mau kasih antum tugas Ustaz. Karena antum mudir, tugasnya agak berat. Antum cari semua ayat Quran Ustaz. Urutkan. Anda jelasin ke antum. Semua ayat Quran yang ayat nomor 7. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ayat 7. Kalau berarti kalau nggak ada, misalnya An-Nas cuma 6 ayat. Berarti nggak usah. Semua urutkan Ustaz. Anak akan kasih antum faidah yang antum nggak pernah dapatkan dari siapapun. Semua ayat Quran yang ayatnya 7 Ustaz. Ya Zakaria inna. Karena ayat 7 ini menarik, unik. Antum mau dapat juga nggak Ustaz ini? Ya udah, bareng nanti. Oh jangan dulu. Ustaz ayat dulu ya. Ada tugas ya. Ya, udah Ustaz ayat dulu. Ya. Saat anak mau kasih antum faidah, antum cari semua ayat Quran yang ayat 7. Satu. Yang kedua, cari semua ayat Quran yang ayat 114. Tadi antum baca, Rabbana anzil, coba buka Al-Maidah 114. Ketemulah tadi yang dibaca Pak Imam, yang ketika didoakan tadi, kemudian Ustaz juga baca, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sam, takunu li awwalina wa akhirina, wa ayatan mink, warzuqna wa anta khairur raziqin. Itu ayat berapa ya kawan? 114. 114 ya. Al-Maidah. Sekarang buka Toha 114. Fata'ala Allahul malikul haqq. Wa la ta'jal bil Qur'an. Jangan terburu-buru belajar Quran. Sabar. Harus kayak Ustaz Randy sabarnya. Ketika dia bilang tambah Ustaz, saya bilang cukup satu. Bingung dia. Tambah Ustaz, harus cukup satu akhi. Baru bahas satu tanda hikmah terbesar. Iya. Dan dia nggak nyangka, dia kiranya hikmah itu apa? Dia nggak tahu. Nomor satunya aja dia bingung. Iya. Oh ternyata ini nomor satu hikmah itu. Ya, level hikmah itu udah level kiai. Antum kalau anak kasih meledak kepala antum. Jangan berat. Udah bengong semua ya. Ana 12 tahun di Sudan akhi. Kerja ana bangun subuh, talaki, masuk kampus, pulang talaki, setoran Quran, hafal matan, gitu aja terus 12 tahun. Antum bisa bayangin. Panasnya lah Sudan. Sekarang orang mau ke Sudan udah gak bisa, perang sekarang. Ya, 2022 November selesai, perang itu 2023 April. Seakan Allah ingin mengatakan, kamu selesai dulu S3-nya baru saya takdirkan perang di sana. Ya Allah, rezeki saya betul itu, ikhwan. Saat Abdul Somad 2021, Ana 2022, setahun setelah beliau. Iya, Masya Allah. Mohon doanya nanti kita doa nanti di akhir, kita doain juga saudara-saudara kita di Sudan ya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi inilah gambaran ya betapa Allah Subhanahu Wa Taala meluaskan hati kita dengan hidayah. Jadi Ustaz Ayan tadi 2 ya, 7 114. 7 ini banyak tanda tanya.
sab'a samawatin tibaqa wa laqad atainaka sab'a wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Kami telah memberikan padamu wahai Muhammad Al-Hijr 7 ayat yang diulang-ulang. Pokoknya angka 7 spesial Ustaz. Nanti antum ketemu semua angka 7 antum heran-heran. Dan di antara angka 7 itu ya Zakaria inna nubasyiruka bigulam ismuhu Yahya. Coba cek di Quran. Nggak ada itu 2 kalinya ismuhu Yahya. Hanya di sini aja ismuhu Yahya. Makanya waktu kemudian Ustaz TN kita foto di lapangan stadion itu, anak kasih tahu Al-Wahid fil Quran. Ismuhu Yahya Al-Wahid fil Quran. Kata ismuhu Yahya enggak berulang. Sekali aja dalam Quran. Kata hikmah banyak. Walaqad ataina Luqmanal hikmata yu'til hikmata. Banyak. Iya. Kata syukur banyak. Ismuhu Yahya 1. Dan itu bonus. Makanya kalau dibahas ayat 7 ini bisa 2 jam kali. Tapi perlu Ustaz, nanti ayat ini Anda perlu jelasin ke antum panjang lebar. Iya, enggak usah Ustaz. Nanti kita ketemuan lagi insyaallah. Jadi ismuhu Yahya ini penting Ustaz antum tahu. Tapi saya levelnya sekarang Ustaz enggak akan membahas ini. Karena saya akan bahas hidayah tadi dengan rusyd, ya. Kita akan bahas hidayah dan rusyd ini ikhwan. Dan ana yakin kalau antum amalkan ini ada perubahan dalam kehidupan antum. Percaya. Setelah antum datang sidak ke sini dan setelah antum ulang. Dan begitulah Allah ketika antum datang cari hidayah, Allah berikan rusyd. Ketika antum merendah pada Allah, Allah berikan rusyd. Jadi mintanya rusyda, tapi hakikatnya selalu mohon hidayah. Sehingga level kita kiai, tapi hati kita seperti orang yang baru hijrah. Paham gak? Level kita doktor, tapi hati kita seperti orang baru hijrah teman-teman. Level kita ulama, tapi hati kita selalu ihdina gitu. Iya. Jadi itu yang perlu kita jaga. Hidayah itu di hati kita. Makanya antum datang gak pernah bayang ketemu ana. Ana juga gak pernah bayang mau ngisi di sini. Iya. Berpapasan pulang. Saya bilang, saya udah mau jalan. Kata Ustadz, ini Ustadz Adi. Saya bilang, tunggu. Ini Adi yang terkenal kayaknya nih. Saya turun. Di parkiran. Demi Allah. Saya udah di mobil. Beliau berdiri. Ini mobil udah mau pulang. Ya kan? Pas mau turun, pas mau jalan mobil, sopir bilang, Ustadz ini Ustadz Adi. Oh iya, turun. Ustadz Adi, Assalamualaikum. Ana begitu kan. Iya. Ana nggak tahu, Ana soalnya belum nggak tahu IG-nya belum. Baru tadi Ana follow IG-nya. Serius ini. Tapi Ana tahu ada Bang EN. Nah kalau Bang EN Ana tahu. Kalau Ustadz Adi Ana nggak kurang tahu, kurang familiar. Udah Ustadz, antum Bang EN aja lah. Biar gak banyak pasarannya, ya gak? Hah? Oh dia nulis. Ya. Jadi Anda baca itu tulisannya, Ustadz tadi yang terkenal gini-gini ya. Jadi Anda salah mana bilang, di situ Anda dia bilang Ustadz main-main ke Ismu Yahya. Masih ingat ya San malam itu? Beliau yang bilang main-main ke Ismu. Namanya insyaallah, masyaallah, barakallahu fi ismi. Saya bilang berkah namanya Al-Wahid fil Quran. Anda bilang satu-satunya dalam Quran. Ismuhu Yahya. Kan Yahya itu disebut banyak dalam Quran ikhwan. Berapa kali nama Yahya? Tapi ismuhu, pakai kata ismuhu, namanya Yahya cuman ayat 7 Maryam. Yahya banyak dalam Quran ikhwan. Zakaria banyak ada di Ali Imran. Ya. Tapi ismuhu Yahya cuman 1 ikhwan. Ya. Kenapa cuman 1? Dan itu kemudian masih diragukan oleh Zakaria di ayat 8-nya. Iya. Iya benar kan? Qala rabbi anna yakunu li gulam. Bagaimana aku punya anak? Wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari aitiya. Di ayat 9 dibalas. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Ayat 9 ini ikhwan. Qala kadzalik. Lihat sini ikhwan. Ini lihat tangan saya. Qala kadzalik. Ini awal ayat 9. Dengan akhir ayat 21. Ketika Allah mengatakan pada Maryam. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Huwa alayya hayyin. Kalau antum mau bikin masjid lagi Ustaz. Yang unik lagi namanya. Huwa alayya hayyin. Bukan. Coba buka Quran. Ayat 9 dan ayat 21. Tarik garis lurus. Rata itu. Awal ayat 9 dengan akhir ayat 21.
Sudah. Gak bisa dicek di HP. Harus di Quran. Biar dapat lurusnya bagaimana huwa alayya hayyin itu. Ayat berapa? Qala kadzalika dan ayat berapa? Qala kadzaliki. Kadzaliki karena Maryam perempuan. 921. Coba tarik garis lurus. Awal rata. Ya, apa? Kan Allah qala kadzalik. Akhir qala kadzalik. Tarik garis lurus jadi 9 dan 21. Awal ayat 9 qala kadzalik, akhir ayat 21 qala kadzaliki qala rabbuk huwa alayya hayyin. Itu terlalu mudah bagi. Awal ayat 9, akhir ayat 21. Ini qala kadzalik, qala kadzaliki. Ini akhirnya, ini awalnya. Kenapa ini di awal ya? Karena Yahya lahir duluan. Kenapa ini di akhir? Karena Isa datang belakangan. Tapi garis lurusnya sama. Menandakan sama-sama qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Sampai huwa alayya hayyin ini yang dinamakan ayat mutasyabih. Cuma beda satu harakat. Kadzalika kadzaliki. Maka pada Quran dulu, perhatikan. Maka pada Quran dulu yang tidak ada harakatnya, orang bisa bedakan hanya karena jenis kelamin. Huwa alayya hayyin. Terlalu. Ini begitulah wahai Zakaria. Bagiku itu sangat mudah. Huwa alayya hayyin. Bagi Allah. Huwa itu bagi Allah. Dan ini yang mengatakan Jibril. Baik di Zakaria maupun di Maryam. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Ya. Qala kadzaliki qala rabbuki. Ya. Huwa alayya hayyin. Kalau di Maryam walinaj'alahu ayah, ya kan? Kalau di sini qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Ya. Baru ayat setelahnya qala rabbi ij'alli ayah. Nah, itu orang kadang-kadang minta tanda-tanda dari Allah itu biasa. Karena itu yang dilakukan Zakaria, minta tanda juga dia sama Allah. Apa tandanya? Dan begitu juga Maryam, ada ayahnya. Kalau tanda di Zakaria ada qala rabbi ij'alli ayah qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya. Kalau di Maryam ya, dia berpuasa. Berpuasa apa? Berpuasa ngomong juga, sama-sama tandanya. Ketika kemudian antum buka di Maryam, di sini Ustaz, antum lihat wadhkur fil kitabi Maryam. Nah, di sini kan inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Ini kan, saya bernadar saya tidak akan berbicara apapun. Sawma, saya berpuasa untuk tidak berbicara dengan siapapun. Zakaria juga sama. Ya Allah, apa tandanya? Allah tukalliman nasa thalatha layal. Engkau tidak akan bicara sama manusia 3 hari 3 malam. Jadi ada tanda-tanda ikhwan. Iya. Maryam ini menarik, unik. Seperti Luqman, unik surahnya. Makanya di Ustaz Reddy saya kasih Luqman. Iya. Nabi, manusia yang bukan nabi, cuma 3 dalam Quran. Al-Imran bukan, itu keluarga. Keluarga Imran, dia bukan orang. Yang orang teman-teman cuma 3 yang bukan nabi. 2 yang baik. Dari laki-laki Luqman bukan nabi. Dari perempuan Maryam bukan nabi. Gak ada perempuan jadi nabi. Dan dari orang jahat 1, Abu Lahab. Ya. Maka 3 ini perlu tadabbur. Abu Lahab itu tabbat yada abi lahabi wa tab. Coba dibuka. Geser-geser terus. Gak apa-apa, biar ilmunya banyak. Berapa ayat Abu Lahab Al-Lahab? 5 ayat. 5 ayat ini teman-teman, kalau antum mau minta tafsirnya bersanad dari saya, bisa tafsir Jalalainnya atau tafsir, ana butuh waktu 24 jam untuk menjelaskan 5 ayat Al-Lahab. Kata tabbat saja, saya bisa jelaskan 1 jam.
Tabbat. Berapa kali dalam Quran kata tabban? Apa ada hadisnya? Tabban laka ya Muhammad. Kemudian Allah turunkan tabbat yada. Kenapa tangannya yang dicelakai oleh Allah? Tabbat yada. Kenapa bukan gak langsung tabba Abi Lahab? Kenapa harus tabbat yada Abi Lahabi wa tab? Kenapa yang dicelakai tangannya dulu? Tangan aja udah bisa setengah jam lagi itu kita bahas. Pak ini serius, mau dibuktiin nggak? Kalau dibuktiin siap nggak tuh sampai jam 12 ya? Antum siap? Siap nggak? Ana yang nggak siap. Masya Allah, ikhwan. Ya. Oke, jadi ada 3 itu. Jadi kalau antum tadabburi Maryam, pasti banyak yang unik. Karena juga dia unik. Semua nama surah Nabi. Muhammad Nabi, Hud Nabi, Yunus Nabi, Yusuf Nabi, Ibrahim Nabi. Ya, gimana? Laki-laki semua. Nabi semua. Gak ada nama manusia kecuali pasti Nabi. Maka kalau ada yang berbeda itu sesuatu unik. Tadabburi. Luqmanul Hakim. Unik kan? Ayaman unik kan? Orang kayak Ustaz Luqman ini unik. Makanya dia bilang, Ustaz kalau antum mau kajian sama anak mau bahas surah Luqman sama antum. Dia akan mengangkat anak sebagai dewan kehormatan di Unzalan. Bayangkan ikhwan, ini kisah menarik malam 27 ini. Kan beliau kumpulkan kiai sepontianak. Rencananya sekaligus itikaf. Ya. Jadwal saya habis tarwih sampai kira-kira sampai jam 11 atau jam 10. Kita mulai kajian. Saya cuma bahas satu hadis yang dia Ustadz Luqman itu sangat terpesona dengan penjelasan saya ketika saya datang ke pesantrennya Ustadz Kiai Hifni atau siapa ya? Yang Hifni ya, yang apa namanya, yang jauh, yang kemudian dia mengumpulkan orang-orang yang hamba Allah istimewa itu. Nah, jauh naik mobil apa, yang orang Madura itu ada turunan Maduranya kalau saya tidak salah. Nah sampai di sana saya disuruh sambutan. Saya bahas ayat, saya bahas hadis. Satu hadis teman-teman. Hadisnya, ya gulam, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Hai anak muda, banyak sebarkan salam. Ya, afshus salam. Banyak berikan makanan. Ya kan? Banyak sambung silaturahim dan banyak bangun salat malam di saat orang lain tertidur. Tadkhulul jannata bisalam. Engkau masuk surga dengan selamat. Saya jelaskan kata-kata at'imut ta'am. Hanya at'imut ta'am saja. Apa yang dimaksud dengan it'amut ta'am di sini? Apa fadilahnya? Bagaimana Allah memberikan fadilah? Di dunia orang yang kenyang, kemudian di akhirat kita yang dibebaskan dari api neraka. Apa korelasinya dengan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Jadi saya baca itu amut ta'am. Kenapa Nabi Isa tadi ayat 114? Rabbana anzil alaina ma'idah. Ma'idah makanan, hidangan. Kenapa ada al-ma'idah, ada hidangan? Karena makanan gak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kenapa orang yang mengatakan ya Rab, ya Rab, ya Rab. Kemudian Rasul mengatakan, kasih tahu dia tidak akan diterima doanya. Wa ma'kaluhu haram, karena makanannya haram. Dimulai dengan makanan. Wa masyrabuhu haram. Lalu kemudian dengan minuman. Ya. Makanya ikhwas kan, kalau antum mau makan sesuatu jangan minum dulu, makan dulu. Fakulu washrabu. Kalau Allah katakan dalam surah Maryam, fakuli washrabi wa qarri aina, makan, minum, jangan minum makan. Quran. Dan makanya ibu-ibu kalau lagi galau, ya 3 aja Bu, suami ya, marah-marahan, ada masalah dengan ini, gampang Bu. Ya. Untuk ibu-ibu, ini saya selalu katakan, ambil ayat Allah dalam surah Maryam tadi. Fakuli washrabi wa qarri aina. Siapa yang paling galau? Yang melebihi galaunya Maryam. Punya anak bingung bagaimana menjelaskan. Tiba-tiba ditiup ruh hamil. Ya. Tiba-tiba lahir anak. Dia gak pernah. Walam yamsasni bashar. Saya gak pernah disentuh laki-laki manapun. Walam aku bagiya. Dan saya bukan wanita yang penzina. Ya. Kata sederhana kata Jibril, qala kadzaliki qala rabbuk. Ya, begitulah Allah kalau sudah takdirkan sesuatu, huwa alayya hayyin, bagi Allah itu mudah. Ya. Walinaj'alahu ayah, agar dijadikan ini Nabi Isa anakmu tanda-tanda. Dan betul Nabi Isa ini tanda, karena nanti hari kiamat ikhwas kalian tidak ada yang membebaskan kita orang-orang yang nanti di hari kiamat kecuali Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Makanya dia diangkat oleh Allah. Ya. Mereka tidak menyalibnya, ma salabuhum.
Walakin rafa'ahullah, tapi Allah yang mengangkat Nabi Isa. Ya. Jadi nabi yang sengaja disimpan oleh Allah karena dia tanda. Makanya dia mengatakan, qala inni abdullah, saya hamba Allah, ataniyal kitab, saya diberikan kitab, Injil, wa ja'alani nabiyya, saya dijadikan nabi, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt, saya dijadikan berkah, di mana saya ada di situ berkah. Nabi Isa di mana dia lahir, tiba-tiba ya padang-padang yang tandus itu tiba-tiba tumbuh tumbuhan unik, menarik. Dan di mana itu terjadi? Mubarakan, Palestina. Di mana Nabi Isa lahir? Palestina. Palestina tanah yang diberkahi. Syam, yang kata Nabi tidak akan terjadi kiamat kecuali benteng terakhir kaum muslimin, Syam. Syam hari ini teman-teman 4 negara. Palestina, Jordan, Libanon, Syria. Ya. Saya sudah datangi 3, tinggal 1 aja belum, Libanon. Ya. Saya sudah pernah ke Damaskus, Talaki, saya pernah di Jordan. Waktu mau masuk ke Palestina, lewat Jordan waktu itu border. Dan ikhwah sekalian, percaya sama saya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, Nabi Isa lahir, Maryam ditanya, dia dalam tingkat kegalauan yang tinggi. Makanya teman-teman, penting menghealing diri dengan makan, minum, dan berjalan-jalan. Quran. Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayna minal bashar. Bu, kadang-kadang kalau punya masalah bu, jangan ngomong, jangan balas di status. Nggak usah update status. Yang membuat ibu tambah galau ketika masalah ada terus di-update di status. Terus yang komen malah jelek-jelek, makin bingung. Makanya sederhananya, cara menghadapi masalah itu solusi Quran. Fakuli washrabi wa qarri aina. Coba buka. Ayat berapa tadi itu? 26. Coba buka. Sebelah kanan paling atas. Fakuli washrabi wa qarri aina. Fa imma tarayna minal bashari ahadan fakuli inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Sudah ketemu? Ayat berapa? Surah berapa? 19. Surah Maryam 19 ayat 26. Tips solusi dari Allah untuk Maryam yang galau. Suruh makan, suruh minum, suruh jalan-jalan. Sejukkan mata. Ibarat orang. Qurri aina, sejukkan mata. Jadi yang suka lihat laut, pergi lihat laut. Yang suka lihat gunung, pergi lihat gunung. Iya. Yang suka ke mall, ke mall. Tapi lihat aja ya, jangan beli. Kan suruh lihat. Sejukkan mata. Gak usah dibeli. Saya bilang sama ibu-ibu, bu, tidak semua harus dibeli. Ibu datang ke LV, Louis Vuitton, jalan aja, lihat aja. Kalau udah lihat, tanya harga, boleh gak Ustaz? Boleh, tapi gak usah beli. Nambah masalah baru kalau beli. Karena bu ya. Maryam ayat berapa? Dan lihat solusi selanjutnya. Fakuli washrabi wa qarri aina. Fa imma tarayinna minal bashar. Fakuli inni nadhartu lirrahmani sawma. Puasanya apa? Bukan puasa. Makan, minum. Bukan. Falan ukal. Puasa bicara. Kadang-kadang mulut ini yang menjadikan masalah makin besar. Sama status. Makanya suami istri baik-baik. Masalahnya kecil jadi besar karena diupload di medsos. Muncullah kisah layangan putus, layangan ini. Muncullah kisah ini. Kenapa teman-teman? Karena dibesarkan. Sesuatu yang gak perlu diceritakan. Padahal Allah mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian ibu-ibu wahai wanita, pakaian bagi laki-laki. Apa arti pakaian? Saling menutupi. Apa yang ditutupi? Aib. Seandainya kalian malaikat, kalian gak akan punya aib. Tapi kalian manusia. Itulah yang menjadikan kalian rahmat. Pisah baik-baik kalau mau. Tanpa membuka aib satu sama lain. Kalau udah gak sejalan, pisahlah baik-baik. Saling menghargai, saling menghormati, saling mengangkat derajat depan anak. Ibumu itu orang yang baik nak, padahal udah pisah. Ayahmu itu orang yang baik nak. Itu yang saya rasakan Bapak Ibu sekalian. Ayah saya, ibu saya bercerai 6 tahun. Ayah saya menikah lagi, ibu saya tidak. Kami 3 bersaudara. Karena ibu berjuang, alhamdulillah 3-3-nya penghafal Quran. Saya, adik saya,
Ada saya yang pegang Jakarta, dari Sudan juga hafal Qurannya. Punya sanad juga Ustaz Fazlur Rahman. Kemudian saya punya adik perempuan, alhamdulillah hafal Quran juga. Suaminya di Qasim sekarang. Iya. Nah, ayah saya lain lagi. Dia punya anak 5 di sana. Saya anak pertama. Maka saya punya adik 7 teman-teman. 1 yang seibu, ada yang sebapak, ada yang seibu sebapak. Seibu sebapak 3. Inilah akhun syakik. Ada namanya akhun li'ab dalam ilmu waris. Inilah saudara sebapak. Ada saudara seibu sebapak. Jadi teman-teman, tidak perlu membesar-besarkan. Nah, kalau bukan karena keridhaan masing-masing. Ayah saya tidak pernah jelekkan ibu saya depan saya. Ibu saya tidak pernah jelekkan ayah saya depan saya. Maka jadilah ayah saya jadi direktur Politeknik Negeri Makassar. Ya, Bang Awal tahu. Ya. Ayah saya profesor. Ibu saya juga dosen, doktor. Ya. Maka kalau anaknya pinter ya karena gen. Ya. Itu karena gen. Ya. Karena gennya serius ya. Ayah saya orang pinter, ibu saya orang pinter. Jadi kalau saya pinter ya karena gen. Suka belajar ya karena orang tua suka belajar semua. Ayah teknik mesin, ibu bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Ya, dan fokus ke pendidikan anak usia dini. Anaknya di Quran. Teknik Quran. Ya. Ya. Ya, teknologi Quran. So, ya. Jadi kadang-kadang masalah akan jadi hasilnya. Andai ayah saya dan ibu saya, ini saya mau ngambil hikmah. Nah, nanti itu kita bahas di hikmah. Berdua aja Bang En. Anak lain minggir dulu yang lain. Silakan keluar dulu. Nanti kita habis ini cari tempat sarapan yang berdua aja Ustaz. Bertiga ya Bang. Iya. Di sini boleh Ustaz. Terserah di mana, yang penting bertiga aja Mas Basik. Maka hikmat terbesar yang saya syukuri adalah dengan berpisahnya ayah dan ibu saya adalah saya bisa hafal Quran, saya bisa jadi ulama. Kalau mereka bersatu, belum tentu ikhwan. Karena ibu saya pisah, maka dia fokus didik kami. Bawa ke Gontor. Bayangkan 3 anak dibawa ke Gontor dari Makassar. Maka masih pakai kapal Pelni, mereknya Dorolonda, Tidar, dan ke Surabaya 24 jam, muntah-muntah, anak 12 tahun saya. Adik saya 12 tahun, bawa lagi, tamat SD semua dibawa. Gak ada yang tamat SMP tuh. Kayak Lukman tuh enak, tamat SMP baru ke Gontor. Anak tamat SD. Tamat SD. Naik kapal laut ke Surabaya. Dan itu yang memperjuangkan ibu. Ayah saya kan udah menikah. Jadi waktu itu ibu cuti dari dosen yayasan. Ibu saya dosen di Universitas Muhammadiyah. Kalau bukan karena perjuangannya, kalau bukan karena khidmatnya, kalau bukan karena kasih sayangnya, maka saya kalau bahas sesuatu yang paling berat saya bahas ibu karena pasti nangis. Iya. Di Gontor saya itu 6 tahun SMP SMA. Jadi usia 12 tahun saya udah di Gontor. 6 tahun kemudian ngabdi 2 tahun. Sebenarnya ditahan seperti Kiai Lukman. Ditahan saya nggak boleh keluar. Udah di sini aja ngajar. Tapi saya ngemis-ngemis sama Kiai. Kiai ngasih. Karena saya bilang saya dapat beasiswa ke International University of Africa. Kampus saya dengan kampus Ayaman itu sama. Sama-sama yang bangun Liga Arab. Liga Arab itu terdiri dari 26 negara. Saudi, Indonesia, Malaysia, Jordan, Palestina. Semuanya ada 26 negara. OKI namanya. Organisasi Kesatuan Islam. Bangun 3 kampus. Kampus pertama tahun 70, kampus saya, ya, International University of Africa, Jamiah Afrika Alamiah. Kampus tahun 73-nya bangun di Islamabad, Pakistan. Kampusnya Imam Syamsi Ali kalau antum kenal. New York. Itu alumni Islamabad. Kampusnya Ustadz Hendri Tanjung. Kampusnya banyak juga alumni Pakistan. International Islamic University of Islamabad. IIUA. IIUI. Kalau saya IUA, International University of Africa. Pertama yang dibangun ya di kampus saya, Sudan. Lalu dibangun lagi oleh Liga Arab di Pakistan. Lalu dibangun yang terakhir mestinya di Indonesia. Tapi Pak Soeharto menolak. Karena Pak Soeharto menolak. Karena pembiayaannya semua dari mereka. Cuman tanahnya dari negara. Pak Soeharto nolak, takut ada bibit-bibit radikal dan seterusnya. Mahathir pintar, ini satu cara untuk mendatangkan turis. Betul, diambil oleh Mahathir. Dibangunlah International Islamic University of Malaysia. Tahun 80-an kalau saya tidak salah. Paling terakhir. IIUM, International Islamic University of Malaysia. Kalau diterjemahkan Universitas Antarbangsa. Orang Malaysia cakapnya UIA. UIA. UIA itu ya Universitas Antarbangsa. Nah teman-teman, disinilah hikmat terbesar. Jadi ketika kemudian kita dapat masalah, kadang-kadang perlu makan, minum, jalan-jalan, diam. Diam. Diam, udah. Ya, kena pakai data mati ini. Jalan aja, makan. Ya. Diam. Nggak usah dikelas. Capek Ustaz. Bayangkan Ustaz, kata Maryam, nazartu.
Tahu nggak nazar itu apa? Nazar itu kalau dia langgar, dia bayar kafarat. Makanya kalimatnya bukan wa'adtu. Kalau dalam ilmu bahasa Arab ada wa'adtu, saya janji sama Allah. Ada yang level tinggi, nazartu. Kalimat Allah dalam ayat 26 ini, nazartu, saya bernazar. Kenapa Allah pakai kalimat nazar? Supaya betul-betul dipaksa. Kamu diam. Jangan coba-coba langgar. Karena percuma kamu hibur diri dengan makan. Kamu mau makan seenak apapun tiap hari. Kalau kamu masih ngomong, pasti masih susah. Jadi yang 3 di depan tidak akan bisa selesai. Kalau yang 1 di belakang tidak dikerjakan. Nazartu lirrahmani. Antum ngapain tepuk tangan? Masya Allah. Seneng ya? Berarti dia lagi healing. Antum gak usah ganggu. Bang, ya. Ya, di PI dia diam-diam aja, tapi dia lagi ngecek-ngecek barang. Ustaz Randy apa kabar? Kok gak sehambel dulu? Bisa tapi dia diam-diam aja. Udahlah. Ya udah, makasih ya. Antum udah ngerti, dia lagi ngamalkan ayat 26. Nazartu lirrahmani sauma falan uka. Makanya dikatakan falan. Coba falan. Bukan falam. Pakai nun. Bukan pakai mim. Tidak akan sekali. Seperti Allah mengatakan. Walan tardo angkal yahud walan nasar. Sebagaimana tidak akan sekali-sekali orang Yahudi dan orang Nasrani ridho. Hatta tattabi'a milat. Sampai kamu yang ikuti. Di sini juga falan. Pakai nun. Kalau nun itu tidak akan sekali-sekali. Janji yang tidak akan. 1 kali pun tidak. Makanya kalau punya masalah, 1 kali pun jangan cerita di medsos. Jangan cerita sama orang. Jangan percaya siapapun kecuali Allah. Seakan Allah yang mengatakan, biarlah masalahmu di tangan Allah yang kalau innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Perintah diam. Perintah Allah. Karena kan disampaikan. Allah mengatakan kepadanya, jangan berbicara sebagaimana Allah mengatakan pada Zakaria. Iya. Baru aku bernazar. Jadi ada perintah. Makanya dia mengatakan, inni nadartu lirrahman sauma falan ukallimal yauma insiya. Ini adalah suatu kisah akhi yang diceritakan oleh Allah. Fakuli, makanlah wahai Maryam. Washrobi, minumlah. Ya kan? Wa qarri aina, sejukkan matamu dengan apa yang mengenakkan mata. Fa imma tarayna minal bashar. Kalau kamu ketemu seseorang, katakanlah inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Ada perintah untuk diam. Jadi makanya saya bilang, Maryam ini unik karena di Zakaria disuruh diam, puasa 3 hari 3 malam, di Maryam disuruh nazar. Zakaria disuruh puasa 3 hari nggak ngomong sama siapa-siapa, di sini dikasih nazar. Kenapa? Karena unik. Di saat istrinya mandul, monopos, doanya sudah bertahun-tahun, usianya sudah tua, rambutnya sudah beruban, tulangnya sudah keropos, iya kan? Idnada rabbah, iya, ingatkah ketika Zakaria, dan ingatkah kalian ketika Zakaria berdoa, iya, ya kan? Dan dia curhat pada Allah, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, ya kan? Diceritakan bagaimana ketika Zakaria berdoa lalu dia mengatakan, ya Allah, rambutku sudah beruban, tulangku sudah keropos, ya, dan saya takut siapa yang akan menggantikan setelahku. Maka dia mengatakan, fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Ya Zakaria, inna nubasyiruka bigulam ismuhu Yahya. Ismu Yahya ini perlu kajian khusus biar antum mendalami makna. Karena membuat nama penting, tapi mengetahui makna dari nama itu jauh lebih penting. Antum boleh, semua ayat Quran boleh kita kaji Ustaz. Nama-nama dalam Quran itu. Kecuali nama Adi. Saya belum tahu nama Adi itu gimana. Kok bisa nama Adi ini viral-viral. Orangnya cerdas-cerdas, baik-baik. Ustaz Adi Hidayat, Adi Pratama. Wah, ngeri-ngeri orangnya. Itu kan mauhibah. Nah itu antum yang harus bahas. Ya. Harus dibahas itu 2 jam. Kenapa nama antum Adi? Ya. Masya Allah. Masya Allah. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah. Kita fokus lagi ke hidayah dan rusyd. Oke. Masih kuat gak? Masya Allah. Jadi teman-teman. Mintanya hidayah.
agar hati itu selalu menghamba sama Allah. Kenapa mintanya hidayah? Agar hati selalu menghamba sama Allah. Kalau hari-hari kita minta rushd, kita seperti Nabi Musa yang tidak sabar. Rushd, direct. Dia mau direct. Makanya waktu Ustaz Randy mau ngabisin, saya bilang enggak, satu dulu. Nggak bisa. Dalam kondisi seperti minta hikmah, 5 hikmah. Saya baru kasih 1. Apa itu hikmah? Gabungan dari 5 sifat Ustaz. Sifat pertama ini. Dia minta Ustaz tambah. Saya bilang cukup 1. Nggak bisa. Karena kalau antum minta nambah, nanti perpisahan kita cepat. Makanya Musa ketika kemudian diceritakan ini, subhanallah, apa kata Rasulullah SAW ketika bercerita tentang Musa dalam kisahnya dengan Khidir, tentang penuntutan ilmunya teman-teman. Maka subhanallah Rasul mengatakan, ya lait, ya, andai Musa sabiran, andai dia sabar, kita banyak cerita dari Allah. Cuma 3 aja. Amma safinah fakanat, ya kan? Limasakina ya'maluna fil bahr fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malik. Kan baru ketahuan. Kenapa kamu rusak kapal? Karena wara'ahum malik. Padahal ini punyanya orang miskin. Limasakin ya'maluna fil bahr. Mereka bekerja di laut. Sumber penghasilannya hanya laut. Kenapa kamu rusak kapal yang masih bagus? Kata dia karena wara'ahum malik. Ya'khudhu kulla safinatin gosba. Gosba, gosop. Gosop itu mengambil barang orang tanpa izin. Maka Malik itu membuat peraturan. Ketika kemudian Khidir menjelaskan, dia katakan, kamu Musa tahu nggak kenapa saya rusak itu? Karena baru aja ada peraturan yang kamu tidak tahu. Setelah ini semua kapal yang masih bagus akan diambil oleh raja. Dan betul, Musa menyaksikan waktu itu semua kapal yang masih bagus diambil paksa oleh raja. Kecuali punya orang miskin ini. Yang sudah dibolongi karena bocor. Nggak diambil. Setelah itu orang miskin ini bisa tetap memperbaikinya. Anak yang dibunuh. Ini antum lebih ngeri lagi kalau saya jelaskan. Wa ammal gulam. Ya. Coba buka Al-Kahfi. Ayo buka Al-Kahfi. Ayo. Ayo buka Ustaz. Adapun. Nah ini juga. Yang dua ini. Penting ini. Coba Ustaz. Ammal gulam. Baik, cukup Ustaz. Abawahu mu'minaini. Sekarang cari wa ammal jidar 87. Ayat berapa? Wa ammal jidar 88. Wa ammal jidar 88 apa 87? 88 coba. Wa ammal jidaru fakana. Bukan. Wa ammal jidar di mana ayat wa ammal jidaru fakana li gulamai. 82 afwan, 82 bukan 87. 82. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma. Kalau yang 80 mukminain. Orang tuanya mukmin, orang tuanya soleh. Tahu nggak kenapa definisi dibunuh? Baca terjemahnya Ustaz Randy. Wa ammal gulam ayat 80. Adapun anak itu. Anak muda itu orang tuanya mukmin. Terus lanjutannya baca. Fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Baca lanjut terjemahnya. Kami takut. Oke. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba ruhma. Karena orang tuanya beriman, kenapa anak kecil ini dibunuh? Karena ketika dia besar tughyanan wa kufra, dia bisa tughyan melampaui batas. Ingat Fir'aun. Iya. Ketika kemudian Allah mengatakan idhab ila fir'auna innahu togo. Togo itu tughyan. Togo itu tughyan melampaui batas. Semua yang melampaui batas akan menyesatkan dan membahayakan. Makanya tughyanan wa kufra dibunuh.
Dan dibunuhnya antum tahu. Wa ammal gulam. Kan kata-katanya wa ammal gulam. Ya enggak? Bukan wa ammal rijal. Gulam itu anak yang belum balik. Pasti surga. Nah, kenapa dia bunuh? Supaya Allah ganti fa'aradana ayyubadilahuma rabbuhuma khairam minhu zakata wa aqrab. Kami menghendaki agar Allah menggantinya dengan seorang anak, ya. Fa'aradana ayyubadilahuma rabbuhuma khairan, yang lebih baik, anak yang lebih baik. Zakat, lebih suci, wa aqraba ruhma, dan lebih dekat kasih sayangnya erat dengan orang tuanya. Dibunuh agar kemudian anak ini tidak balik. Kenapa dibunuh sebelum balik? Karena supaya kalau matinya sebelum balik, pasti masuk surga. Belum ada dosanya. Kalau dibunuhnya setelah, makanya kalau salah tafsir orang, kenapa bunuh anak kecil Ustaz? Kenapa mau bunuh anak? Kalau orang nggak paham, dia akan salah. Dia dibunuh supaya digantikan dengan anak yang lebih baik. Dan Allah akan gantikan. Dan anak yang dibunuh ini akan ketemu dengan orang tuanya di surga. Orang tua yang beriman, Allah jaga keturunannya. Sampai yang jahat-jahat pun. Dan calon orang jahat anaknya. Yang sudah ditakdirkan jadi orang jahat di kemudian hari. Tiba-tiba dibunuh. Supaya kemudian ketemu di surga. Karena amalan bapaknya. Mu'minah ini. Ya, antum cukup beriman. Jadi jangan pernah bilang begini. Ya, mendidik anak hanya dengan ngasihkan sekolah terbaik. Oh salah. Tiap malam ibu saya tahajud ikhwan. Apa yang membuat saya bisa hafal Quran? Padahal orang tua tidak ada yang hafal Quran. Ya. Karena ibu tiap malam bangun tahajud 11 rakaat dan ngaji tidak pernah putus, minimal sehari 1 juz. Ya. Maka karena amalannya itulah yang dinamakan mu'minaini. Karena dia beriman dan dia beramal, maka Masya Allah, Allah jadikan kami bisa hafal Quran. Jadi kami bisa hafal Quran bukan karena kami pintar, karena amalan orang tua. Ayah saya amalannya juga lebih hebat. Ayah saya itu sudah membangun lebih dari 120 masjid. Ayah saya. Di kampung di mana? Di kampus waktu dia jadi direktur 2 masjid dibangun. Di kampus 1, kampus 2. Kerjanya bangun masjid ayah saya. Bawa proposal, minta semen ke semen Tonasa, bawa dia yang pasang badan. Makanya orang percaya dan bawa ke Kala, bawa ini. Dia bawa proposal bukan untuk dirinya, untuk masjid Allah. Memperkenalkan rumah Allah. Setiap kali ada masjid dan saya pernah membersamai sampai saya nangis. Saya katakan ayah saya ini kerjanya 2. Jamaah tidak pernah ketinggalan. Yang kedua kerjanya bangun masjid. Ibu saya tahajud tidak pernah putus, Qur'annya jalan terus. Bukan karena mereka doktor, mereka bukan karena ayah saya profesor. Yang saya bangga karena ayah saya nggak pernah jauh dari masjid. Yang saya bangga karena ibu saya nggak pernah putus tahajudnya. Ya, itu yang menjadikan kita. Makanya jangan pernah mengatakan amalan saya nggak berpengaruh pada anak. Saya salah. Waktu saya doakan anaknya beliau Mandera Ustaz ya. Nah ya, Mandera di mobil itu kan datang anaknya, saya doakan. Di antara doa saya ikhwas sekalian, ya, kepada anak beliau, waj'alhum baram biwalidayhi. Antum dengar gak itu kan kalimat itu? Jadikan anak ini berbakti pada orang tuanya. Kenapa? Karena Yahya mengatakan, Allah mengatakan wa barram biwalidayhi Yahya, wa barram biwalidati Isa. Kenapa biwalidati? Karena cuma punya ibu. Walidah, ibu. Walidayhi, 2 orang tua. Yahya. Masih kuat? Nah, mau tahu yang ini? Nah, undang lagi nanti ke sini ya. Masa semua sekalian ya. Bisa pajak bertua. Oh, biar langsung diundang lagi di Ismu Yahya. Dan ini yang wa ammal gulam, ini tentang harta. Wa ammal jidar, tentang harta. Wa ammal gulam, tentang amalan ayah, amalan ibu. Jadi Ustadz En ngaji nih. Jangan dikira untuk Ustadz En, itu manfaatnya untuk Mandera anaknya. Saya dakwah nih, jangan untuk saya, untuk Al-Amin anak saya. Ustadz Reding ngajar kanan kiri, lelah, capek. Ya, baru jemput saya di airport jam 2, subuhnya kita udah kajian lagi, sampai syuruk. Dia langsung pergi lagi ke Bogor jam 8, saya juga langsung ngisi lagi. Kita sama-sama lelah, istri gak tahu, biar. Supaya ini bagian dari cara kita mensolehkan anak kita. Kita beramal untuk Allah, Allah yang perbaiki anak kita. Itulah kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, yang setiap khutbah Jumat Al-Ahzab, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunuba. Biar Allah yang perbaiki anak kita dengan kita memperbanyak amal soleh di jalan Allah. Saya nggak punya waktu didik Al-Amin anak saya. Ustadz En tidak punya banyak waktu dengan Mandera. Ustadz Reni tidak pernah punya banyak waktu dengan 3 anaknya.
Tapi kita punya waktu untuk agama Allah. Biar Allah yang perbaiki anak kita. Yuslih lakum a'malakum. Biar Allah. Wa kana abuhuma mu'minaini. Wa kana abuhuma salihah. Wa amal jidar. Fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Saya janji ikhwas sekalian. Suatu saat saya akan bahas ini. Karena kalau saya bahas ini panjang sekali. Ya, dari 3 kisah ini yang paling panjang penjelasannya. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ayyubdilahuma khair bukan fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti'. Di atas malam tastati, di bawah malam tasti' alaihi sabra. Itu ada 2 yang mirip. Tastati' dulu baru tasti'. Insya Allah. Pasti Allah pertemukan kita suatu saat. Ya. Kita bahas wa ammal jidar. Tentang harta. Bagaimana harta itu bisa diabadikan oleh Allah panjang. Dan dijaga oleh Allah langsung yang jaga Nabi. Kenapa yang jaga Nabi? Karena yang membangun bangunan 2 Nabi. 2 Nabi. Kontraktornya 2 Nabi. Khidir dan Musa. Bikinlah nanti kita acara ya. Kita bahas wa ammal jidar. Gimana jidar itu? Ya. Nanti Ustaz Randy yang ngatur lah sama Ustaz EN. Dimana kita. Oke. Wa ammal. Penting sekali tentang harta. Jadi kalau antum ada seminar tentang harta. Kita bahas ayat ini aja. Itu udah meleleh semua air mata mereka itu. Jadi workshop. Wa kana abuhuma salihah. Ini. Saya takut kajiannya di bioskop. Jadi waktu saya masuk, orang udah cerita, oh, Ustadz mau nonton. Oh enggak, saya mau kajian. Masa ada Ustadz kajian di bioskop. Saya bilang, kalau ada Ustadz Randy semua bisa terjadi, saya bilang. Karena idenya di luar nalar. Di luar nurul, Ustadz. Di luar ekspedisi kalau kata Kiai Lukman tuh. Di luar ekspedisi. Oke, teman-teman, ini 10 menit. Ini kita mau bahas tentang hidayah, oke? 10 menit sampai jam 7. Oke, Qurannya ditutup, Quran semua itu tutup Qurannya. Udah kenyang atau belum? Udah kenyang belum? Belum. Ya, jangan terlalu banyak ilmu nanti lupa makan. Padahal disuruh fakuli washrobi. Saya mau makan, saya mau sarapan, ya. Perlu sarapan. Capek habis main bola kemarin, ya. Masya Allah. Fakuli washrobi wa qarri aina. Itu penting ya. Maryam ayat berapa Bu? 26. Apa itu? Apa itu? Wa qarri aina kan bagian dari menyenangkan hati. Saya karena hobi main bola, ya main bola. Yang hobi renang, yang hobi baca. Gitu. Apa aja yang menyenangkan mata, menyenangkan hati, lakukan. Selama halal. Dan niatkan ibadah. Boleh nggak memanah? Boleh. Main bola yang diniatkan ibadah lebih baik daripada memanah yang tidak diniatkan ibadah. Oh iyalah, memanah amalan sunnah. Tapi kalau tidak diniatkan ibadah, mohon maaf. Ya, ngopi di warung kopi, diniatkan ibadah lebih baik. Ya, daripada kemudian duduk di masjid, hanya buka-buka medsos. Banyak yang senang. Gak apa-apa. Ya, saya bisa punya dalil. Ya, saya punya dalil. Bertemu orang di tempat mana saja yang kita sukai, itu terserah kita di mana, itu adalah bagian daripada cara Allah mempertemukan kita. Emangnya Musa dan Khidir ketemunya di mana? Di laut. Kenapa nggak ketemu di darat? Kenapa Abrahata? Kenapa harus Musa berjalan jauh banget? Padahal bisa saja Allah takdirkan Khidir ketemu di pertengahan, Musa juga ketemu aja di rumah. Ngapain harus di laut? Oh, sejam lagi tuh. Entah apa amalan Bang EN ini, saya bisa ngisi di sini. Masya Allah. Masya Allah. Nah, inilah namanya level kiai mintanya hidayah kayak gini. Ya.
Masya Allah, gitu. Pertemuannya enggak singkat. Dalam kegelapan. Fana ada fid dzulumati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Di tengah kegelapan, masih hujan gerimis. Pertemuan pertama langsung bilang, Ustadz ngisi ya di Masjid Ismu Yahya. Ya, dan langsung saya bilang ini satu-satunya dalam Quran. Langsung otak saya tuh berpikir gitu. Ismuhu Yahya, jadi modul nih. Ismuhu Yahya. Nggak usah Ustaz, kalau kita level kiai itu isi hati antum sudah nyambung Ustaz. Karena kata Rasulullah al-muslim al-arwah junudun mujannada. Ya. Ustaz Randy nggak pernah tahu saya mau bahas apa. Dan ketika saya bahas hikmah, dalam hikmah itu ada kisah hud-hud. Apa hubungannya? Bukan level kalian. Kalau bahas hud-hud di sini meledak kepalanya orang-orang Ustaz. Ya. Ustaz Randy aja gini terus dia, nyandar, garuk-garuk, aduh. Berkali-kali Ustaz, waktu bahas hud-hud, Anang sering ketemu ayat ini Ustaz. Dia gini, jalan-jalan. Sulaiman, dia sering kan, dia hafal banget kisah Sulaiman. Tapi kan kisah Sulaiman itu dimulai dengan doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura, ayat 19. Tapi dia lupa, dianggapnya watafaqqadat thair. Orang fokus kisah Nabi Sulaiman, kisah pertemuan dengan semut, lalu bahas itu karena di An-Naml ayat 19. Tapi dia lupa, ada yang lebih menarik dengan watafaqqadat thair faqala ma liya la aral hudhud. Kalau kisah An-Naml hanya satu surah, ini satu ayat melahirkan surah. Oh bukan Hud. Surah ini melahirkan surah Saba. Lihat ayatnya. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. 15 menit saya bahas satu kalimat. Famakatha ghayra ba'id. Baru kata-kata famakatha ghayra ba'id 5 kali Ustaz Randy garuk-garuk kepala. Dia datang dengan santainya. Ghayra ba'id. Dia tidak bisa terlalu cepat karena burung hutut kecil. Dan kenapa hutut yang harus ke sana? Iya. Dan itu negeri dia katakan. Famakatha ghayra ba'id. Dan sampai ketemu Sulaiman enggak izin Sulaiman, mohon maaf, saya minta maaf. Enggak ada itu istilah gitu. Famakatha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bi. Saya datang bawakan sesuatu. Langsung kasih kaget orang. Enggak pakai minta izin, enggak pakai minta maaf, langsung kasih kaget semuanya. Saya tahu apa yang kamu enggak tahu. Diamlah orang. Burung baru datang, saya tahu apa yang kamu enggak tahu. Sombong amat kata Mandra. Iya. Iya kan? Burung nih. Iya kan? Dia tahu apa? Ternyata teman-teman. Ahattu bima lam tuhitu bih waji'tuka min saba binaba'i yaqin. Ini kisah, satu ayat ini mendatangkan satu surah Saba yang bawa burung dan burungnya kecil. Padahal Sulaiman wa husyira li Sulaiman junudu minal jinni wal insi wat thair faum yuzaun. Tentaranya ada jin, manusia dan burung-burung, dan burung itu yang besar banyak. Elang, kok bisa? Dan yang ini satu burung kecil. Nah, itulah ilmu hikmah yang dibaliknya Sulaiman nggak tahu. Selevel Sulaiman nggak tahu. Apa hikmahnya? Itu levelnya kiai, bukan level kalian. Nah, dibahas di sini susah, nyambungnya susah. Gitu. Nanti kita ketemu lagi insya Allah. Itu aja kalian nanti. Kalau ketemu jangan bahas sutut. Kalian bahasnya wa ammal jidar. Duit. Kalian penting berduit. Supaya nanti ngelihat bagaimana. Dan berduitnya ada cara. Caranya, sumbernya, outputnya. Mulai dari input hulu ke hilir itu ada dalam ayat ini. Wa ammal jidar. Workshop. Di mana kita bikin Ustaz? Nggak mau di bioskop saya. Ya. Ya, lihat Ustaz Randy. Kalau Ustaz Randy ceramah nih Ustaz, Masya Allah. Yang tidak mau ngeluarin duit bisa pinjam orang dulu dia.
Udah pokoknya Pak Ustadz Randy udah motivasi orang. Iya. Udah Masya Allah Ustadz Randy udah ceramain orang Masya Allah. Makanya saya bilang Ustadz datanglah ke Makassar. Ini bisnis saya perlu ditangani saya bilang. Gitu. Saya candain dia kan. Saya bilang antum datang ke Makassar. Mana yang datangin antum Ustadz? Iya udah kita belajar. Ya. Teman-teman saya mau bahas hidayah 5 menit. Udah lewat lagi jam 7. 5 menit ya, 10 menit ya. Anggap oke, nggak boleh Ustaz. Jamnya harus ada supaya kita tahu kapan kita fakuli wasyrabi. Kita harus menikmati ismuhu ya. Kalau saya di sini aja saya nggak lihat dong sekitar. Iya. Masya Allah, menikmati ismuhu Yahya sambil ngeteh ya. Teman-teman, perhatikan. Hidayah dan rusyd tadi. Tingkatan tertinggi rusyd. Ini dibarengkan dengan ilmu. Hidayah tanpa ilmu. Minta sesuatu yang bareng dengan ilmunya. Rusyda. Alimni mimma ulimta rusyda. Wahayyi lana min amrina rasyada. Hidayah ihdinas siratal mustaqim. Yang memang kita tidak punya ilmunya. Dan sampai mati pun kita tidak punya ilmu hidayah ini. Karena Abu Talib tidak bisa diislamkan oleh Rasulullah. Menandakan hidayah itu mahal. Jadi walaupun ini pakai ilmu. Ini dengan rusyda ini dengan ilmu manusia. Dan ini tanpa ilmu manusia. Yang mahal tetap yang tanpa ilmu. Ya, kalau Anda dilihatkan antara rusydun dengan hidayah, ya, maka yang paling banyak disuruh minta hidayah bukan rusyda. Hidayah ini kewajiban, rusyd ini sunnah. Ibarat sholat subuh, ini satu hidayah ini sholat subuhnya, rusyd ini lebih baik dari dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh. Kan hadis Nabi tidak menjelaskan tentang pahala sholat subuh, nggak ada. Yang ada pahala 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Kenapa Nabi jelaskan 2 rakaat sebelum subuhnya teman-teman? Kenapa enggak sekalian sholat subuhnya? Karena 2 rakaat sebelum subuhnya Nabi sudah ada ilmunya. Ilmu Nabi itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kamu 2 rakaat sholat sunnah. Antara azan dan iqamah. Setelah azan, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ilmunya dibatasi oleh Nabi. Ada ilmunya. Apa? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi sholat subuhnya, dunia terlalu kecil. Kata Rasulullah SAW, dunia ini tidaklah kecuali seperti seorang yang hadisnya sahih, memasukkan jari-jarinya ke laut. Lalu kemudian dia mengangkat jari-jari itu. Apa yang menetes di jari-jarinya itulah dunia dibanding laut yang luas. Maka terlalu mahal sholat subuh kita berjamaah di masjid ini, teman-teman. Terlalu mahal. Karena dunia 2 rakaat sebelum subuhnya saja, itu segitu dunia dan seisinya. Nah, itu kalau otaknya Ustaz Randy langsung muter lagi tuh dia. Dunia seisinya ini dengan 2 rakaat sholat subuh gimana dengan bisnisnya, ya kan? Dan itu penting Ustaz. Karena antum sudah di bidang antum sudah cocok membina para pengusaha. Karena mereka ini harus dipahamkan bahwa yang kamu punya tidak lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan itu dikecilkan oleh Nabi dengan 2 rakaat sebelum subuh. Itulah rusyda. Tapi hidayahnya sholat subuhnya. Kenapa kita sholat subuh? Karena kita menjemput hidayah kita. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi SAW, Bashiril masya'ina fil zalam bin nur at-tam yaumal qiyamah. Sampaikan kabar gembira untuk orang yang keluar di tengah kegelapan subuh dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Cahaya sempurna di hari kiamat 5 teman-teman. Kasih tahu enggak? Tahu ya? Cahaya yang sempurna di hari kiamat 5. Sempurna. Jadi ada cahaya yang sempurna. Cahaya yang sempurna itu 5. 1 subuh, 2 Al-Quran, 3 sedekah, as-sadaqatu burhan, ya, Al-Quran nur, ya, kemudian 4 bakti kepada orang tua, 5 mengasuh anak yatim. Semuanya cahaya sempurna di hari kiamat. Ada yang bisa ulang? Nah, 1 subuh, 2 Quran, 3 apa? Sedekah, 4 bakti pada orang tua, 5 anak yatim. Cahaya yang sempurna di hari kiamat. The perfect light. Wow, udah ada ketemu bahasa bisnisnya langsung. The perfect light. Jadi kajian di podcast muncul ya. Ya, di podcastnya muncul, di ini muncul, Masya Allah. Ya, the perfect light. Itu 5 ini. Basyiril masya'ina bin nur tam. Cahaya yang sempurna, ikhwan. Terlalu di akhirat cahaya sempurna. Ya. Nah, makanya kenapa air wudu tidak dikatakan cahaya sempurna? Karena dia gurron muhajjalin. Dia nggak bisa naik ke cahaya yang sempurna.
Kata Rasulullah SAW ditanya, dengan apa engkau mengetahui umatmu di padang mahsyar? Dengan gurron muhajjalina min asaril wudu. Anggota tubuh kita ini akan bercahaya. Tapi kenapa nggak bisa jadi cahaya sempurna? Karena dosa kalian. Dia cuma jadi cahaya untuk mengenal bahwa kalian umat Nabi. Kapan mau jadi sempurna? Rutinkan subuh kalian, rutinkan Quran kalian, rutinkan sedekah kalian, bakti kalian pada orang tua, dan mengasuh anak yatim kalian. Jadilah dia sempurna. Ya. Termasuk. Innal musaddiqina. Ini ayat untuk yang ini. Innal musaddiqi. Ayat berapa? 12. Mana yang ayat 12 nih? Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha khalidina fiha dzalika huwal inilah dikatakan. Iya, sama dalam surah An-Nur juga Ustaz. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujaja az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam yamsashu nar nurun ala nur. Ayat 35. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya, cahaya yang sempurna. Nurun ala nur. Ya, cahaya di atas cahaya yang sempurna, dan itulah amalan-amalan yang menyempurnakan kita. Ya, kalau saya bahas dalil-dalilnya panjang lagi ikhwan sekalian. Tapi yang jelas itu urutannya. Ya, salat subuh itu khusus dia, cahaya yang sempurna. Bin nur tam yang mengatakan Rasulullah SAW. Itulah enaknya. Itulah kenapa teman-teman saya mengambil jurusan hadis. Ya. Karena saya merasa tantangannya besar. Dan orang seperti saya RAM-nya terlalu tinggi kalau hanya berkutat di Quran. Ya, RAM-nya maksud saya begini. Harus make yang konten yang besar. Yang saya penasaran banyak. Kalau Quran ini saya buka kitab tafsir beres. Atau bari saya baca. Nggak ada khilaf di Quran. Nggak ada khilaf di Quran. Tapi kalau bahas hadis. Jalur-jalurnya aja udah mumet. Dan waktu S2 harus ngafalin 1 semester itu. 6 bulan itu harus ngafalin 1200 hadis kira-kira. Kutut matan, an-annya, semuanya. Akhbaronanya, ahdatsananya, haddatsananya. Dan itu Masya Allah matan-matannya hadis luar biasa beratnya. Ilmu rijal. Mengenal orang. Dalam Bukhari itu mengenal siapa-siapa nama-nama orang ini. Ya, mengapa Bukhari lebih baik dari Muslim? Mengapa susunannya Tirmidzi, Abu Daud, Sunan Nasai, Ibnu Majah. Belum Kutubut Tis'ah. Tambah Ad-Darimi, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad. Musnad aja alfi hadis. Musnad Imam Ahmad aja 1000 hadis. Artinya 1 juta hadis. Musnad Imam Ahmad. Ya, karena kita perlu untuk mengkaji itu ikhwan. Jadi wah itu saya merasa tertantang di ilmu hadis. Makanya ketika ditanya mau jurusan apa kamu? Kan kita fakultas Islamic Studies. Suruh milih mau nulis tentang Quran atau hadis. Saya bilang hadis. Ya. Nah Quran ini kita alhamdulillah udah hafal. Ya kan? Hadis kan belum hafal. Ini tantangannya besar. Ketika kita udah selesai menghafal Quran, kita baca tafsirnya, baca kajiannya, talaqinya. Tapi hadis itu dibaca aja masih bingung karena belum riwayat-riwayatnya, diroyahnya, ilmu rijalnya, jarah ta'dilnya, Masya Allah. Panjang, banyak. Makanya ikhwah sekalian, banyak dalam Al-Quran itu dijelaskan di hadis. Ya, gak bisa Quran aja. Dijelaskan di hadis semua teman-teman. Cari 2 rakaat sholat subuh di Quran, gak ada. Cari 4 rakaat sholat zuhur di Quran, gak ada. Ya. Tapi kemudian Quran ini dengan diutusnya seorang nabi dan seorang rasul dari 3 sunnah yang diberikan. Qauliyatun wa fi'liyatun wa taqririyah. Perkataan, perbuatan dan ketetapan. Itu semua. Coba satu aja sederhana. Siapa yang kalau baca iftitah Allahu Akbar. Bacanya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Angkat tangan. Jujur aja udah angkat tangan. Angkat tangan. Oke turunin. Saya mau kasih tahu. Jangan marah. Jangan marah Ustaz. Jangan marah. Kan kita belajar. Setuju gak? Mau memperbaiki diri gak? Mohon maaf. Yang kalian baca itu gak pernah dibaca Nabi. Jangan marah ya. Tapi saya menjadi pembela kalian di hadapan orang-orang yang mohon maaf. Yang salafinya garis keras lalu mengatakan itu bid'ah. Langsung saya pasang badan di depan. Tek, buka hadis Muslim. Kenapa? Ya buka aja.
Bukain hadisnya. Baca. Tahu gimana kisahnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia lewat bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar ini muhadis kedua terbanyak setelah Abu Hurairah. Susunan riwayat ilmu hadis itu 6 teman-teman. Periwayat terbanyak. 1 Abu Hurairah 5.000 sekian hadis. 2 Abdullah bin Umar 2.600 hadis sekian. Kemudian Anas bin Malik, Aisyah, kemudian nomor 5-nya Jabir bin Abdullah, ya. Abdullah bin Abbas, nomor 6-nya Jabir bin Abdullah. 2-nya dari 6 ini, 3-nya anak muda. Abdullah bin Umar, Aisyah, Abdullah bin Abbas. 3-nya orang dewasa. 1 perempuan, Aisyah nomor urut 4. Abu Hurairah, Abdullah bin Umar anaknya Umar. Anas bin Malik guru di Madinah. Anas bin Malik sahabat Rasulullah. Kemudian Aisyah. Kemudian Abdullah bin Abbas. Kemudian baru Jabir bin Abdullah. Ini 6 periwayat ilmu hadis. Maka di semua buku hadis pasti kalian temukan nama-nama orang ini. Makanya hafalin. 1 Abu Hurairah. 2 Abdullah bin Umar. 3 Anas bin Malik. 4 Aisyah radhiyallahu anha. 5 Abdullah bin Abbas. 6 Jabir bin Abdullah. Pasti ketemu nama-nama orang ini. Di setiap, karena 6 orang ini dikumpulkan dengan semua sahabat. Masih lebih banyak hadisnya 6 orang ini. Abu Hurairah sendiri aja 5.000 sekian hadis. Oke. Teman-teman lihat. Allahu Akbar kabira. Itu menjadi satu tantangan dan fenomena. Kenapa ada yang membid'ahkan? Karena dia nggak ngerti ilmunya. Kenapa ada yang marah ketika saya bilang nggak pernah dibaca Nabi? Karena dia nggak ngerti ilmunya. Tadi saya bilang sunnah 3. Perkataan, perbuatan, ketetapan. Tidak semua sunnah itu harus dilakukan Nabi. Tidak semua harus diucapkan Nabi. Ada yang ditetapkan Nabi. Inilah salah satu contohnya. Allahu Akbar kabiro yang kalian baca. Kenapa jadi bid'ah? Karena dia gabung. Yang dibaca Nabi sering itu 3 dalam iftitah. Hadis Bukhari, Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama itu dan sampai selesai. Ini sering dibaca. Yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat. Jadi Nabi itu Allahu Akbar langsung wajjahtu wajhi. Orang Indonesia terlalu baik. Mau 2, mau menggabungkan ketetapan dengan perbuatan. Gimana cerita ketetapan? Dengerin. Rasulullah lewat, ada orang sholat. Allahu Akbar. Spontan orang itu baca tanpa pernah mendengar Nabi. Dan dia ini menjadi amalan dia. Dia suka dengan kata-kata ini. Dia mengatakan Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di situ. Lalu dia baca Al-Fatihah. Nabi berhenti dong. Dengar itu spontan. Beliau berhenti. Tiba-tiba dia balik badan. Ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini sahabat yang semua yang dia dapat dari Nabi langsung diamalkan sampai mati. Abdullah bin Umar diam. Lalu kemudian Rasulullah balik badan. Lalu mengatakan siapa yang mengenal orang itu? Ada yang mengangkat tangan. Saya ya Rasulullah. Beritahu padanya. Kata Rasulullah SAW. Saya melihat pintu langit langsung terbuka dengan dibacanya 3 kata itu. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah maha besar dengan sebesar-besarnya kebesaran. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya pujian. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah untuk setiap paginya dan untuk setiap petangnya. Nabi berhenti. Kata Abdullah bin Umar, tidaklah saya mendengarkan Nabi mengatakan itu kecuali doa iftitah saya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai saya mati. Ini yang dinamakan sunnah takririyah. Kenapa jadi bid'ah di kalangan sebagian? Karena mereka menegur orang yang menggabungkan atas inisiatifnya. Inisiatif entah siapa. Guru SD kita entah belajar dari guru SD lagi. Guru SD belajar dari guru SD lagi. Ya, tapi ini niat baik. Niat baik mereka sederhana. Mau mengamalkan 2. Satu yang ketetapan dan satu yang dibaca Nabi. Makanya dalam doa iftitah kita. Ketika kita SD. Ingat gak siapa yang mengajarkan kita? Iya doa ini. Guru agama di SD teman-teman. Atau guru TPA di masjid. Betul gak? Yang ngajar Allahu Akbar. Dan itu paling banyak yang dilakukan oleh mayoritas mazhab Syafi'i. Di Malaysia begitu. Di Brunei begitu. Saya ke Brunei 2013 keliling 12 hari. Begitu mata masyarakat. Saya cuma kasih jelas. Boleh tetap pakai. Tapi saran saya potong aja. Ganti-ganti aja. Ganti-ganti. Saya sering ganti-ganti. Nih. Hari ini, nah contoh, saya contohkan.
Nabi SAW kan sampai bukrata wa asila. Orang Indonesia bacanya karena ingin menggabungkan sunnah takririyah dan sunnah fi'liyah. Ketetapan dan perbuatan. Ketetapannya ditetapkan bahwa terbuka pintu langit gara-gara membaca Allahu Akbar kabira. Maka subhanallah orang Indonesia mau dua. Yang dipakai Nabi juga wajah tuh. Maka dia gabung Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajah tuh. Sama versi semua kita. Entah dari mana sanad keilmuan itu. Iya. Guru kita bisa sama ngajarnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Jadi kalau antum mau ikhwan, ada 5 ini pilihan. Yang dibaca Nabi 3. Allahumma ba'id baini wajjahtu wajhiya sama subhanakallahumma wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Dan 2 yang dibenarkan Nabi. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wasila, terbuka pintu langit. Atau alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ada yang baca alhamdulillah hamdan katsiran? Belum ada. Itu kisahnya Nabi sholat. Ada orang datang ngos-ngosan karena dia mengejar sholat. Masbuk Allahu Akbar. Ketika dia kemudian takbir, dia pertama kali alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dia enggak sadar suaranya kedengaran di imam. Setelah Nabi salat, Nabi berdiri. Lalu Nabi mengatakan, "Siapa yang baca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi?" Orang itu takut karena dia takut ditegur. Ini kisah nyata, hadis. Ditanya lagi, "Siapa yang baca?" Dia diam. Ditanya yang ketiga. Nabi kalau udah 3 kali, sahabat udah tahu ini serius. Siapa yang baca? Beliau mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, saya melihat dengan kalimat itu 12 malaikat datang mengelilingi kita. Ini yang dinamakan takrir. Nabi tidak lakukan tapi dibenarkan. Sebagaimana Nabi membenarkan ketika bersafar ada sahabat yang puasa, ada yang sahabat tidak puasa. Dua-duanya didiamkan Nabi. Berarti yang puasa benar, tidak ditegur, yang tidak puasa benar. Itu namanya takririyah. Banyak yang gak paham. Antum aja baru dengar ilmunya, benar gak? Udah berapa lama jadi ustadz? Hal sederhana loh. Ya, kenapa orang banyak membid'ahkan? Karena dia bilang gabungnya ini bid'ah. Kalau saya janganlah bahasa bid'ah, gak enak. Mungkin mereka belum paham, ya kan? Urusan niat kan tergantung dia dengan Allah, ya kan? Ya kalau lebih benar kita benarkan aja bahwa ini sebenarnya doa yang terpisah. Kalau kalian mau pisah aja. Subuh pakai Allahu Akbar kabira. Zuhur pakai wajjahtu wajhiyah. Selesai. Lebih jelas dan lebih tenang. Betul enggak? Ada semua hadisnya. Daripada kemudian kita gabung-gabung gitu loh. Mau yang sudah Allah mabait boleh juga. Gitu loh. Ini namanya ini namanya menyatakan kebenaran, bukan membenarkan kenyataan. Kenyataannya kita semua sama. Allahu Akbar kabira, lanjut ini wajjahtu. Ya saya benarkan, yang benar ini satu hadis, ini hadis yang lain. Digonta-ganti aja. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengatakan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Terus antum bilang, kok pendek amat? Emang kayak gitu. Pendek tapi mengikuti Nabi jauh lebih baik daripada panjang tidak mengikuti Nabi. Masih kuat? Udah gak kuat Kita mau amalkan Maryam ayat 26. Fakuli wa qarri aina. Sekali-sekali wajjahtu wajhiyah. Kalau hafal Allahumma ba'id bagus juga. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ksilni bil ma'i was salji wal barad pakai da. Itu artinya dingin, air dingin. Bisalj es. Nah teman-teman. Jadi yang mahal mana? Hidayah atau rusyd? Hidayah. Yang harus sering diminta hidayah atau rusyd? Hidayah. Tapi penting sesekali minta rusyd. Ya. Dan rusyda, perhatikan. Rusyda pembedaan yang lain. Rusyda itu pakai perantara. Makanya Nabi Musa tidak mengatakan alimni mimma ulimta minal huda. Enggak. Ajarkan saya hidayah. Enggak. Jadi direct connection hidayah. Yang pakai one stop untuk transit rusyda. Ana ini rusyda. Ana membawa rusyd.
Anda nggak membawa hidayah. Hidayah milik Allah. Saya datang membawa kalian rusda. Yang membuat kalian terpesona itu bukan sayanya, ayat Quran yang saya bawa. Yang membuat orang-orang menyukai ceramah saya itu bukan sayanya, ikhwan. Saya ini cuma tempat orang yang dititipi untuk menyampaikan. Ini yang kemudian kata Musa, waj'alli waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Harun, ya, diibaratkan kita ini para dai seperti Harun-Harunnya. Kita nggak punya kitab, tapi kita punya fasahatul lisan. Coba Ustadz EN bisu, coba saya bisu, coba Ustadz ini bisu. Kita nggak akan bawa apa-apa. Tapi karena fasahatul lisan, Ustadz EN kalau bicara kita betah. Ustadz Randy bicara betah. Ustadz Fauzi nggak betah, misal. Ya kan? Ustadz ini betah, ini nggak betah. Yang membedakan antum betah dengan satu orang dengan yang lain nggak betah hanya karena keahlian dia mengolah kata. Itulah kenapa Musa mengatakan wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Karena Musa sadar dia kalau ngomong nggak jago. Wa Haruna akhi, dan dia tahu Harun saudaraku afsahu min lisana, lebih fasih kalau dia bicara. Makanya penting seorang dai seperti ini. Ana belajar sama Ustadz Randy masalah bisnis, ana belajar sama Ustadz EN masalah bisnis, masalah apa. Beliau belajar masalah Quran, udah paling benar. Kalau saya ngajari bisnis, saya menyesatkan antum. Belajarnya sama Ustadz Randy, belajarnya sama Ustadz EN. Belajar mengelola bagaimana tim yang baik, bagaimana closing, bagaimana fundraising. Ahlinya. Fas'al ahli dzikr. In kuntum, jangan tanya hadis sama beliau, tanya saya. Ya. Sebaliknya jangan tanya fundraising, saya nggak jago fundraising teman-teman. Yang jago beliau. Yang jago mengelola bisnis Ustadz Randy, jangan saya. Saya nggak ahli di situ. Kalau saya masuk pada ranah itu, saya menyesatkan orang. Beda yang saya pelajari, beda yang saya amalkan, beda yang saya ajarkan. Inilah yang menyesatkan. Dolalah itu wa kullu dolalatin finar. Karena apa yang kamu tidak tahu, kamu ajarkan. Itu menyesatkan. Makanya ayatnya balighu anni walau ayat. Sampaikan walau satu ayat. Kalian bisa menyampaikan semua walau satu ayat. Tapi ayat yang kamu faham. Jangan kamu baru hafal al-fil, kamu udah ngajar an-naml. Wah, nyesat. Makanya ada surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Supaya hidayahnya dapat, rushnya dapat. Kalianlah pengantar rush. Tapi ingat, hidayah mutlak milik Allah. Udah ya, cukup ya? Aduh, capek Ustadz. Ya. Masya Allah. Ya, semoga sehat selalu semuanya. Ya. Saya masih ada 3 jam sesi sama 2 Ustadz ini. Wah, masalah hikmah saya janji selesaikan. Ya. Mudah-mudahan selesai. Insya Allah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi rusyda untuk kita. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ya Allah ihdina siratakal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik li hadzal masjid ismuhu Yahya kama barakta li Zakaria yakuna 'abdan laka wa yakuna wasilah li Zakaria. Allahumma ya Allah barik li hadzal masjid ismuhu Yahya, barikhu bi barakatil Quran, barikhu bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihfaz Ustadz EN, Allahumma ihfaz Ustadz Randy, Allah min kulli su' waj'alhu mubarakan aynama kanu waj'al hadzal masjid waj'al sidak mubarakan aynama kan waj'alna mubarakan. Allahumma barik lana fi a'malina, nas'aluka rahmah min indik, nas'aluka rahmatan min indik, nas'aluka rahmatan kama qulta fil Qur'ani wa ma arsalnaka ya Muhammad illa rahmatan lil alamin faj'alna rahmatan lil alamin faj'alna rahmatan lil alamin waj'alil Qur'an rahmatan fi qulubina waj'alil Qur'an rahmatan fi qulubina. Allahumma arhamna bil Qur'an, irhamna bil Qur'an, ij'al Qur'an rahmatan lana yaumal qiyamah waj'al Qur'an rahmatan lana fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduka nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina nabu'u bidhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna tal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kebenaran dari Allah, ikhwan. Kebenaran dari Allah. Salah dari saya minta maaf, saya mohon ampun pada Allah. Semua yang salah datang dari saya. Semua yang benar datang dari Allah Azza wa Jal. Dan yang tadi kita bahas, saya nggak pernah bilang menurut saya, nggak ada. Coba cari dalam ceramah saya hampir 1,5 jam. Ada nggak perkataan saya menurut saya? Nggak ada. Apa yang saya bahas? Ayat Quran, hadis Nabi. Betul atau tidak? Berarti antum wajib menerima. Saya paksa antum menerima karena yang saya sampaikan ayat Allah dan hadis Nabi. Dan ketika antum menerima, keberkahan tergantung antum. Kalau mau diberkahi, amalkan, dakwahkan, dan ikhlaskan. Amalkan, dakwahkan, ikhlaskan. Berkah itu dari 3 itu. Ketika sesuatu yang diilmui, diamalkan, didakwahkan, diikhlaskan. Yang berat yang keempat, mengikhlaskan. Karena ikhlas itu berat, ikhwan. Maka nasihat saya untuk Bang EN, untuk Ustadz Randy, untuk saya pribadi, jadilah orang-orang minal mukhlasin. Karena yang gak bisa digoda syaitan itu cuma satu, bukan alimin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang ikhlas, bukan hambamu yang pintar. Mudah-mudahan kita semua ikhlas berdakwah. Ya, ikhlas menjadikan Al-Quran ini sebagai surga untuk Indonesia, surga untuk dunia. Surgakan Indonesia dengan Al-Quran adalah nama yang menjadi doa sekaligus, Ustadz. Ya. Semoga kita bisa mensurgakan Indonesia ini dengan Al-Quran. Karena memang makin banyak Quran dibaca, makin surga dunia ini, ikhwan. Makin jauh kita dari Al-Quran, itu tadi saya katakan rahmah. Waj'alhu rahmatan lana. Dan jadikan Quran ini rahmat bagi kami. Makanya kita mengatakan Allahummarhamna bil Quran. Rahmati kami dengan Al-Quran. Karena kita nggak akan dapat apa-apa kecuali dengan rahmat Allah. Amalan kita sedikit, ikhwan. Yang sedikit belum tentu diterima. Dosa kita banyak, yang banyak belum tentu diampuni. Maka yang sedikit ini ikhlaskan. Dan yang banyak ini mohon ampunkan. Nah itu tadi doa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ini sayyidul istighfar, rutinkan pagi petang. Ya. Kata Rasulullah SAW, tidaklah orang membaca zikir sayyidul istighfar di pagi hari, kecuali kalau dia meninggal sebelum datang waktu sore, Allah masukkan dia ke surga. Dan kalau dia baca sore hari dan dia meninggal sebelum waktu pagi, Allah masukkan dia ke surga. Oke, jadi hidayah dan rusyd, ya, itu menjadi tema topik kita hari ini. Kita ini membawa rusyd, tidak membawa hidayah. Antum ceramai 10 jam depan antum, kalau Allah nggak kasih hidayah, nggak kasih. Rasulullah samping Abu Thalib dan Allah belum kasih hidayah, nggak kasih. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah wahai Muhammad kepada yang kau cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada yang dipilih. Jadi hidayah Allah yang pilih. Rusyd kita yang bawa. Orang menerima rusyd, alhamdulillah. Tidak semua yang menerima rusyd mendapat hidayah. Tidak semua yang menerima rusyd. Ini aja pagi hari ini. Yang dengerin saya, ada yang suka, ada yang gak suka. Yang gak suka bilang, kapan selesainya? Saya udah lapar nih Ustaz. Ya. Yang suka akan suka. Jadi ada yang terima, ada yang gak terima. Ustadz Randy ada yang suka, ada yang gak suka sama Ustadz Randy. Ustadz En begitu, ada yang suka sama saya begitu, ada yang suka, ada yang gak suka. Kita gak punya tugas memuaskan semua orang. Kita punya tugas membawa rusyd. Wa ma ana illa nadhirun mubin. Ada cuma pemberi peringatan aja kita teman-teman. Iya. Oke? Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi Ismu Yahya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi Sidak dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini amalan kita yang diikhlaskan Allah, dimasukkan kita ke surga dengan amalan ini. Rabbana taqabbal minna. Ikut saya. Rabbana taqabbal minna. Innaka anta as-sami'u al-alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Ulang, Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Ulang sekali lagi, Rabbana taqabbal minna
innaka anta as-sami'ul alim wa tub alaina innaka anta at-tawwabur rahim. Nah, sekarang baru saya bolehkan kalian catat, tulis. Al-Baqarah 127 128. Ayat 127-nya dari pertengahan, Rabbana taqabbal minna sampai akhir. Ayat 128-nya cukup diambil di ujung. Wa tub alaina, ikutkan. Karena ini satu paket doa. Kalau kalian bisa hafal panjangnya, terlalu panjang bagi kalian. Sebenarnya kalau bisa hafal 2 ayat lebih bagus. Tapi kalau mau pendeknya dan singkatnya itu aja. Sebenarnya kan ada Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tapi untuk pendeknya dan mudahkan untuk kalian, cukup 127 dari pertengahan, 128-nya di ujung. Pakai dalam doa kalian. Supaya ketika berdakwah kalian bawa rusyd dan kalian doakan dengan doa ini agar hidayah masuk ke dalam mereka. Ditambah dengan Al-Kahfi ayat 10 tadi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Saya selalu kalau kajian teman-teman nitip doa. Tergantung tema yang saya bawa. Ya. Kalau tema rezeki ada lagi doanya. Tema anak ada lagi doanya. Ya. Tapi tema hidayah karena antum adalah alumni sidak dan antum adalah anggota-anggota sidak. Dan antum adalah penggerak-penggeraknya Ustadz EN di lapangan. Ya. Timnya Ustadz yang di lapangan untuk membantu beliau mewujudkan visi sidak ini. Nah, kita semua punya visi-visi masing-masing. Nah, misinya kalian bawa dengan membawa rusyda. Ingat, kalian gak bawa hidayah. Yang mahal itu rusyd atau hidayah? Hidayah. Kalau hidayah, direct connection ke Allah. Kalau rusyd pakai transit. Kita lah ini tempat transit mereka. Oke teman-teman. Al-Kahfi ayat 10. Al-Baqarah 127, 128. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.